berdengar sampai selesai, nanti bisa berjalan dengan lancar. Betul, benar Kemon. Mana kalian? Baik Bapak Ibu, sesaat lagi acara akan kita mulai. Mohon kepada tim sound system dicek untuk mikrofon moderator. Ya, dan juga mikrofon masing-masing pasangan calon. Sebentar Pak, sebentar. Mulai. Kurang besar. Tes 1 2 3. Luar wilayah bisa, tapi batasnya tidak bisa. Oh, aturan tidak boleh merokok di sini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Mendengar. Tes. Ya. Tes 1 2 3. Tes. Tes. Ya, di tes Bapak ya. Coba. Oke. Mungkin agak oke. Baik, tes pertanyaan pertama, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada paslon nomor 1. Coba kedengaran. Tes pertanyaan pertama saya tujukan kepada paslon nomor urut 2. Kedengaran? Sip. Teman-teman teknik RRI, acara sebentar lagi kita mulai. Mohon konfirmasi kalau kiranya tim teknik sudah oke. Dan kami akan berbagi. Sebentar lagi kita akan mulai acara ini. Maka barangkali kami minta sudah siap. Siap. Semua siap. Siap. Selanjutnya sudah kami sediakan di sini nanti bisa dicoba dulu, misalnya berdiri di bimbal dan sebagainya supaya tidak ada rasa aman yang bisa tapi kalau nggak dicoba maka acara kita mulai. Mikrofonnya sudah oke Pak? Sudah dicoba semua? Coba. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk keberlangsungan acara kita pada siang hari ini juga kami mohon agar handphonenya di silent supaya tidak mengganggu keberlangsungan pelaksanaan debat pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara di tahun 2020 ini.
karena acara ini juga akan kita siarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz dan juga live melalui channel YouTube RRI Gunung Sitoli. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada keluarga yang tidak bisa bersama-sama pada saat ini supaya bisa melihat atau menonton langsung melalui channel YouTube RRI Gunung Sitoli. Ibu ditanya saya lu biar Bumuni, Ya. bukannya ibu ditanya saya lu biar otak ngawi. Selesai gimana tapak. selamat siang, salam sejahtera, ya aholu. Selamat datang pada acara debat publik tahap pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Utara tahun 2020 langsung dari TC Oseda, Desa Padoro Kulele, Kecamatan Lotu. Bersama saya Memo Zebua Dan saya Juni Sandraha. yang akan memandu debat pada saat ini. Yang terhormat Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Nias Utara, Yang kami hormati Kepala LPPR Gunung Sitoli beserta tim siaran langsung. yang kami hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Yang kami hormati moderator Bapak Fotarisman Zaluku, SKM, MSI, MPH, PhD. yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, pasangan Bapak Marcelinus Ingati Nazara AMD dan Bapak Otonius Harefa beserta tim kampanye. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Utara nomor urut 2 Bapak Amizaro Waru SPD dan Bapak Yusman Zega API NSI beserta tim kampanye. Serta yang kami banggakan seluruh pendengar dan pemirsa RRI di seluruh tanah air. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, debat pertama di siang hari ini mengangkat tema optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyelesaian pembangunan di Nias Utara. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, acara debat ini terlaksana berkat kerjasama antara KPU Kabupaten Nias Utara dengan LPP RRI Gunung Sitoli. Dan acara ini dapat didengar melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli FM 96,2 MHz RRI Prego dan dapat ditonton melalui live channel YouTube RRI Gunung Sitoli. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, kami berharap kita dapat mengikuti acara debat ini dengan tertib dan kondusif serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, acara ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Triyani Nazara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, agar acara ini berjalan dengan lancar, maka kita akan mengikuti doa yang dibawakan oleh rohaniawan. Kepada Pak kami silakan. Betul itu belajar ada, bataku itu badana walangi. Dino yo badana rumah ini ya, yo pun yo ngali bono walangi, aduh acu gitu. Ba, kau tapi itu mengadoi kata darah maka kuli pati nama bawon wayani munir, amin. Masuk no bama pelaka midrauga masuk ayah Yesus Kristus si sobat terpuya. Yang dah agak sobro banah yade ni, maada tu amal walangi ayah ke bagi kalwama. Ya acara ni pada dunia mana suaya ya ada bawa hugeng, oh itu do besoknya dan ni ya ba negara ada ke mau banyak setara. Bahisa malu walangi mah ya datang khusus masih dalam buat calon ada ni, mana ke malu walangi mah ya ke batu lagi hihau, pating malaikat punara suaya. Nasa tulen di luar besoknya dan ya walangi mah. Bahisa malu walangi mah si mana gaya agak goilania. Sinorang buana hiadene timbagu ngabala gabula dodo soya aru ngabala makau medo mana ngabala gafeka ba medo mana bumania sidel na mana rawai sifa di mabazi malakan delo walangima bahiza soya ya acara mare dan nalo walangima babe ibadu de magi heha zamusana faro bado de takan kusuma fefu ngabala gihe soya bahiza malo walangima bazi mai futo soya bamulai acara adene balina bifarili kemas soya tarai dari kamu suar ke dan panu sabali bakoma amin nama kamu baik munir amin. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Nias Utara, Bapak Evorianus Harefa SH. Bapak disilakan. Yang kami hormati kawan-kawan anggota KPU Kabupaten Nias Utara, rekan kami ketua dan anggota Bawaslu Nias Utara, yang kami hormati Bapak Potarisman Galuhu yang telah bersedia menjadi moderator pada debat kita tahap pertama ini, yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Marcelinus Ingati Nazara bersama dengan Bapak Otorius Harefa dan bersama dengan tim kampanye nomor urut 1 yang saya hormati pasangan calon bupati nomor urut 2 dan juga pasangan wakil bupati Bapak Mizaro Karubu SPD dan Bapak Yusman Zega bersama dengan tim kampanyenya, dan yang saya hormati juga Pak Kasat Intel dari Polres Nias bersama seluruh jajaran yang hadir pada saat ini, kawan-kawan media yang hadir pada kesempatan ini, dan terlebih-lebih kru dari RRI Gunung Sitoli yang telah bersedia bersama kita memfasilitasi pelaksanaan debat ini, dan seluruh masyarakat Nias Utara yang pada saat ini sedang menyaksikan secara atau mendengarkan
siaran langsung melalui RRI Gunung Sitoli. Uwai tafefu, Yahoo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kita bisa melaksanakan debat publik tahap pertama ini pada hari ini 23 November 2020 dengan tema optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyelesaian pembangunan di Nias Utara. Debat publik ini merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Nias Utara, yang bertujuan yang pertama menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepala daerah kepada pemilih dan masyarakat, memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Dan yang ketiga, menggali lebih dalam dan lebih luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka ini. Inilah yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan debat publik sebagai bagian daripada kampanye yang difasilitasi oleh masyarakat. Kami berharap bahwa melalui pelaksanaan debat publik ini, seluruh masyarakat Nias Utara dapat menyaksikan, dapat melihat, dapat mendengarkan visi misi, program-program yang akan dijabarkan atau yang diangkat oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Utara tahun 2020 ini. Dengan demikian, nanti masyarakat pada tanggal 9 Desember 2020 bisa menentukan pilihan dengan baik. Siapa yang dipilih di antara dua pasangan ini tentu tergantung daripada masyarakat itu sendiri. Kita akan melaksanakan debat publik ini selama kurang lebih 90 menit yang dipandu penuh oleh moderator nanti, dalam hal ini Bapak Otarisman Zaluku, dan peserta pada debat publik ini, karena kita melaksanakan ini dalam situasi pandemi COVID-19, maka tentu berbeda dengan peserta pada saat kita melakukan debat publik pada pilkada 2015 yang lalu, dan hanya terdiri dari dua pasangan calon, masing-masing pasangan calon, lalu kemudian terdiri dari masing-masing paslon 4 orang dari timnya, lalu kemudian Bawaslu Nias Utara dan KPU Kabupaten Nias Utara. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Uwai tafefu, Yahoo. Terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya hadirin pendengar dan pemirsa RRI, kita akan mengikuti acara pembukaan debat yang dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Fotarisman Zaluku, SKM, MSI, MPH, PSD. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Fotarisman Zaluku lahir di Gunung Sitoli tanggal 12 Maret 1975, pekerjaan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, pendidikan Strata 1 SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan tahun 1993 sampai tahun 1997. Pendidikan S2 MSc Magister Sains dari Program Studi Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan 1998 sampai tahun 2000. Pendidikan S2 FPH Master of Public Health dari University of Leeds United Kingdom 2008 sampai 2009.
Strata 3 PhD, doktor dalam bidang antropologi dari University of Amsterdam, Belanda, tahun 2013 sampai 2018. Kita sambut Bapak Fotarisman Zaluko, SKM, MSc, MPA, PhD. Baik, selamat siang. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Nias Utara. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Yang saya hormati Bapak Rohaniawan, yang saya sangat banggakan kedua pasang calon yang pada hari ini akan menjalani debat publik tahap pertama, dan saya juga ingin menyapa hadirin pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Hari ini kita sangat berbahagia sekali karena pada hari ini Senin 23 November 2020 kita akan mendengarkan debat publik tahap pertama dari pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nias Utara tahun 2020. Pada hari ini tema debatnya adalah optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyelesaian pembangunan di Nias Utara. Izinkan saya menjadi moderator pada siang hari ini sekaligus mewakili panelis yang telah menyusun pertanyaan untuk dapat menggali acara pada hari ini. Baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu akan kita mulai. Tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, dengan berbangga hati saya mengundang kedua kandidat, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 menuju ke podium yang telah disediakan. Sebelum acara ini nanti acara debat maksudnya kita mulai, sesuai dengan petunjuk dari KPU dimohon untuk berfoto bersama dulu kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta moderator. Dan kami persilakan kepada media untuk mengabadikan momen ini. Mungkin agak ke depan Bapak. Dan ini sekaligus sebagai simbol bahwa walaupun mereka pada saat ini berdebat, bukan berarti mereka bermusuhan, tidak ya. Tapi mereka mempunyai satu tujuan untuk membangun Nias Utara. Bapak Ibu hadirin yang mendengarkan dan menonton live di Tommy dari Good Story, inilah calon-calon pemimpin Nias Utara ke depan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke moderator. Baiklah, sebagaimana tujuan debat, artinya kita akan berkenalan dengan paslon. Pada acara ini terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan pasangan calon nomor urut 1, yaitu pasangan Ingati Otorius. Kami persilakan berdiri, Bapak. Calon Bupati Marcelinus Ingati Nazara, AMD, dan calon Wakil Bupati Otorius Harefa. Saya akan memperkenalkan pasangan calon nomor urut 2, pasangan Aman. Calon Bupati Amizaro Warubu SPD dan calon Wakil Bupati Yusman Zega
API MSI. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai debat pada hari ini, maka saya akan membacakan beberapa tata tertib yang penting pada kita semua untuk kita patuhi dan kita saling menjaga diri. Tata tertib debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2020. Pertama, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara sesuai waktu yang ditentukan oleh moderator. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Kedua, waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Empat, pertanyaan antar pasang calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. Kelima, moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema. Keenam, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Dan terakhir, ketujuh, ini penting buat kita semua, tim kampanye dilarang menyuarakan yel-yel pasangan calon selama acara debat berlangsung. Baiklah, ini akan menjadi panduan kita bersama dan kita akan memasuki segmen pertama, yaitu pemaparan visi dan misi paslon. Pada segmen ini saya akan mempersilahkan masing-masing calon untuk memaparkan visi dan misinya. Untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 1. Untuk diketahui, sebelum menyampaikan pemaparan visi dan misi, paslon boleh menyampaikan yel-yel, dan waktu untuk menyampaikan yel-yel tidak termasuk dalam waktu untuk pemaparan visi dan misi. Oleh karena itu, saya mengundang kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil tempat. Waktu untuk Anda untuk menyampaikan visi dan misi adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara setelah Anda menyampaikan yel-yel. Sebelum kami menyampaikan visi misi, sambutlah yel-yel perjuangan kita. Ingat terus, Nias Utara. Terima kasih. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bawaslu, Paslon nomor urut 2, dan seluruh masyarakat Nias Utara yang kami cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Izinkan kami menyampaikan visi dan misi pasangan calon nomor urut 1 Ingati Otorius yang telah dirumuskan melalui pengkajian yang mendalam yang diselarasikan dengan RPJP DKP dan Nias Utara tahun 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 serta isu strategis di Kabupaten Nias Utara yang kita cintai ini. Visi kami adalah Kabupaten Nias Utara yang maju, berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka telah kami merumuskan beberapa misi yang kami usung. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkeadilan, dan berdaya saing dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan dan perekonomian masyarakat. Yang ketiga,
bagaimana kita meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar. Yang kelima, peningkatan kualitas dan pengembangan taraf kehidupan sosial budaya, keagamaan, perlindungan masyarakat, dan tatanan kearifan lokal. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati. Misi Ingati Otorius tersebut direalisasikan melalui program prioritas pembangunan untuk masing-masing misi. Untuk mewujudkan visi misi Ingati Otorius, maka dibutuhkan pemerintahan yang kuat, kepemimpinan yang visioner, pemimpin yang telah teruji dan terbukti, dan dukung seluruh elemen masyarakat Nias Utara. Habis. Terima kasih. Silakan untuk mengambil tempat kembali. Giliran berikutnya adalah pemaparan visi dan misi paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 boleh menyampaikan yel-yel. Lalu waktu untuk menyampaikan visi dan misi adalah 2 menit, tidak termasuk ketika Anda menyampaikan yel-yel dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Silahkan mengambil tempat. Terima kasih. Yel-yel bersama kita. Nias Utara. Aman. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Om. Yang kami hormati Ketua dan Komisioner KPU, Ketua dan Komisioner Bawaslu, yang kami hormati moderator, yang kami hormati pasangan calon nomor 1 dan tim, dan panelis, dan seluruh Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Nias Utara dimanapun berada pada saat ini. Berdasarkan isu strategis dan perkembangan Kabupaten Nias Utara saat ini, maka pasangan aman Amizara Baru Yusman Jega telah menyusun visi dan misi, antara lain yaitu visi terwujudnya Nias Utara yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Maju artinya penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan sosial dijamin akan lebih baik dari kondisi saat ini. Sejahtera artinya terpenuhi kebutuhan standar dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan secara maksimal. Berkeadilan yaitu penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan yang merata di seluruh pelosok dengan berdasar pada kebutuhan masyarakat. Misi kami yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman sehat dan produktif. Yang kedua memperkuat kompetensi dan etos kerja aparatur sipil negara dan aparatur pemerintahan desa. Yang ketiga meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana prioritas yang berkualitas. Yang keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis keunggulan sumber daya lokal. Dan yang kelima menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang harmoni dan berbudaya. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Dipersilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, kita telah menyelesaikan segmen pertama. Sebelum kita melangkah ke segmen yang kedua, kita akan rehat sejenak. Kopi KPU. Kopi KPU. Kopi dan teman-temannya. Siapa dia buat? Jahil. Jahil. Nah. Ada kan tuh jahil. Facebook ada selamat. Oh. Ada notifikasi. Dia itu. Hati-hati dong itu ya.
Tulis satu jembatan, foto minta ambil. Benar satu jembatan. Nada rua ami to lebaran itu foto. Hadirin pendengar dan pemirsa, Anda berada di acara debat publik perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2020. Kita berada di segmen kedua. Di segmen kedua ini adalah pendalaman visi misi pasangan calon. Pada segmen ini, setiap pasangan calon akan mendapatkan masing-masing satu pertanyaan dari dua tema yang telah disusun oleh tim panelis. Pada kesempatan pertama ini, saya akan menyampaikan pertanyaan dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditujukan kepada pertama-tama paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, masa jabatan Anda akan berakhir pada tahun 2024. Indikator-indikator apa yang kelak akan Anda tunjukkan untuk membuktikan tercapainya visi sejahtera sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi Anda? Saya persilahkan kepada paslon untuk mengambil tempat di depan. Waktu untuk menjawab pertanyaan saya adalah 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Indikator yang dilakukan dalam masa jabatan sampai 2024 tentunya pasangan aman memiliki paket kebijakan pembangunan ekonomi daerah, yang mana satu adalah PSDD, artinya program sharing desa dan daerah, dan dua, DEMO adalah desa mitra OPD, MIPED adalah mitra pengelolaan ekonomi daerah, dan PRODB adalah program dana bergulir bagi desa. Sehingga dengan program ini kami yakin bahwa dalam posisi sampai 2024 kesejahteraan untuk rakyat akan meningkat di Kabupaten Nias Utara. Kami lanjutkan bahwa PSDD ini program sharing desa dan daerah adalah bagaimana menyelaraskan antara APBD kabupaten dengan dana desa yang ada, sehingga pada saat ke depan
antara program yang didana oleh dana desa selaras dengan apa yang didana oleh kabupaten. Jadi tidak tumpang tindih. Selama ini tidak pernah ada lagi. Bahkan sudah ada peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 kemarin. Sampai detik ini tidak pernah dipergunakan dalam rangka menyelesaikan penyusunan anggaran mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa, termasuk peran-peran aparat desa di situ. Kemudian berkaitan dengan demo desa mitra OPD, artinya bahwa siapa OPD yang menangani kegiatan contoh yang menangani kegiatan perikanan, maka silakanlah OPD perikanan bermitra dengan desa yang punya potensi tentang perikanan. Demikian juga dengan mitra pengelolaan ekonomi daerah, kita coba bermitra dengan berbagai kalangan, termasuk dalam rangka pengembangan BUMDes, bahkan juga dengan UMKM yang tersedia. Kemudian program dana bergulir bagi UMKM, itu juga kita berharap bahwa UMKM yang tersedia, kooperasi yang sudah ada, kita galakkan kerjasama sehingga mereka betul-betul mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian di kecamatan, desa, dan kabupaten. Ini harapan kita. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pertanyaan yang sama akan saya tujukan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, masa jabatan Anda akan berakhir pada tahun 2024. Indikator-indikator apa yang kelak akan Anda tunjukkan untuk membuktikan tercapainya visi sejahtera sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi? Waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Dipersilahkan mengambil tempat. Terima kasih saudara panelis. Maka indikator yang akan kita laksanakan sesuai dengan yang disampaikan oleh panelis, yaitu bagaimana kita meningkatkan pendapatan dari masyarakat sendiri. Tentu yang pertama kita lakukan adalah peningkatan produktivitas lahan kita, daya saing dan industri dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dan kedua, tentu kita harus intervensi dari sisi pertanian kita, bagaimana pengadaan dan pengelolaan alat-alat mesin pertanian. Yang paling utamanya adalah pembukaan lahan itu sendiri bagi para petani-petani kita, karena itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Maka di situ intervensi pemerintah harus hadir di tengah-tengah daripada masyarakat itu. Dan seterusnya, bagaimana kita meningkatkan, khususnya pertanian ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas dan efektivitas dari petugas penyuluh lapangan kita di lapangan. Dan seterusnya, bagaimana kita menguatkan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dan pembangunan irigasi. Dan seterusnya, bagaimana kita membuat satu program yang langsung berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin itu melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, dan kita melanjutkan pembangunan peserta daripada jaminan kesehatan daerah, dan seterusnya penyihatan pemukiman, sarana air bersih, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, kami akan memberikan beasiswa peningkatan prestasi akademik kepada pelajar dan mahasiswa. Efisiensi dan efektivitas tenaga pendidik khusus guru kontrak daerah. Bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lanjutannya ke aktivitas puskesmas, menurunkan angka stunting atau gizi buruk, angka kematian bayi, balita, angka kematian ibu melahirkan. Habis. Terima kasih. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, kita akan melangkah kepada tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kesempatan pertama, pertanyaan ini akan saya ajukan kepada paslon nomor urut 1.
Pertanyaannya adalah, untuk menuju Nias Utara maju, sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi, apakah prioritas pembangunan yang paslon akan utamakan dalam masa jabatan jika seandainya terpilih? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit, dimulai sejak Anda memulai jawaban Anda. Silakan. Ya, terima kasih. Maka prioritas pembangunan yang harus dilakukan seandainya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di 11 kecamatan secara umum dan 112 desa. Karena asabilitas daripada pembangunan infrastruktur jalan ini pada umumnya adalah merupakan harapan daripada masyarakat. Yang keduanya adalah sektor pertanian kita yang harus kita pacu, yang harus kita memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Saya sampaikan bahwa kita harus memberikan, saya sudah sampaikan tadi, memberikan alat-alat pertanian, pembukaan lahan dan lain sebagainya. Dunia pendidikan juga harus dibangun. Kita harus ketahui bahwa saat ini bahwa kewenangan dari pemerintah daerah itu adalah dari tingkat bawah, SD, SMP. Sementara SMA, SMK adalah kewenangan dari pemerintah provinsi, sementara perguruan tinggi negeri adalah kewenangan daripada pemerintah pusat. Selain itu, kita juga akan memberikan pelayanan kepada publik melalui pelayanan berbasis elektronik, sehingga masyarakat kita mampu melihat sejauh mana apa yang dilaksanakan oleh pemerintah nanti. Berikutnya, kita juga akan menegakkan disiplin, sehingga semua keteraturan, seluruh para birokrasi, seluruh birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar dan sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang baik. Demikian juga kepada dinas kesehatan, misalnya di bidang kesehatan, kita akan memberikan pelayanan yang baik melalui penguatan para medis, para tenaga kesehatan, artinya mampu menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa dan bahkan yang ada di pedalaman-pedalaman, sehingga mereka merasakan bagaimana pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, boleh mengambil tempat duluan juga boleh, Pak. Pertanyaannya adalah, untuk menuju Nias Utara maju, sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi, apakah prioritas pembangunan yang paslon akan utamakan dalam masa jabatan jika seandainya terpilih? Waktunya 2 menit. Dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Moderator. Setelah kami jajaki berbagai kondisi yang ada di lapangan, maka kami berkesimpulan tidak boleh tidak harus ada 12 keberpihakan pasangan aman ini kepada masyarakat. 12 keberpihakan itu antara lain bagaimana pelayanan publik yang tepat dan cepat serta tuntas. Selama ini ada banyak persoalan yang tidak tertuntaskan pada saatnya, berhari-hari yang hanya 2 jam. Itu. Yang kedua, kita juga harus menuntaskan masalah Admira yang sudah menjadi persoalan pada saat sekarang ini. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh karena sumber daya manusia yang ada. Dan ini sekarang masa depan entah bagaimana jadi. Yang ketiga, meningkatkan tunjangan kepada BPD dan pemberian insentif kepada LPM serta fasilitas kendaraan kepada kepala desa dalam rangka meningkatkan pelayanan. Kemudian setiap warga masyarakat yang kurang mampu mendapat jaminan pelayanan kesehatan dan penanganan wabah COVID-19. Ada berapa ribu orang lagi warga Nusantara yang belum mendapat jaminan kesehatan daerah itu. Kemudian menuntaskan pembangunan rumah tidak huni, memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesehatan GBDI. Revitalisasi sistem penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air bersih seperti Laheba, Lotu, Alasa dan tempat-tempat yang lain. Bukan tidak ada sumbernya, tapi justru pengelolanya yang kurang bagus.
kemudian penyediaan dana bergulir untuk UMKM dan koperasi, lalu program pembangunan ekonomi, pertanian, perikanan, pariwisata yang berfokus, tidak aneh-aneh, fokus saja, satu komoditi, satu desa, kalau memungkinkan untuk itu. Kemudian program beasiswa pendidikan bagi ASN dan pelajar Nusantara yang berprestasi, yang selama ini tidak pernah lagi dirasakan bagaimana tugas belajar itu. Dan yang ke-12, penataan ibu kota yang tertata fungsi dan peruntukannya. Dan di samping itu juga adalah bagaimana membangun infrastruktur antar wilayah. Membangun Nusantara dengan fokus, tuntas, dan bermanfaat. Itulah pesan kami. Baik, terima kasih. Dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah kita menyelesaikan segmen 2. Sebentar lagi kita akan memasuki segmen 3. Namun sebelumnya kita lihat. Ya, terima kasih. Hidup moderator. Kopi dan nasi. Kopi KPU. Ini buat. Sekjen KPU. Kopi. Kopi dan teman-temannya. Dilayani. Kita mau FM tuning. The Bluetooth device. The Bluetooth device is connected successfully.
Ada sama mereka sudah disiapkan. Kalau nggak ada genset bahaya. Ada berapa juga kok ketua. Bukan ketua dulu masuk dulu. Kita tuh rumpaman dulu sakit terus ya. Tuntas dan transik. Tuntas dan transik. Kerjanya kegedean kan. Tapi susah juga ada pekerjaan.
Ini boleh dibayar hutan petani. Hah? Hah? Asal semua. Kau.
Ada jelas di luar. Kalau didengar di luar bukan jelas. Hadirin, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2020. Kita akan memulai segmen 3, yaitu pendalaman visi misi pasangan calon. Pada segmen ini, tim panelis telah mempersiapkan pertanyaan untuk 2 tema sebagaimana telah ada di fishbowl. Pada segmen ini, saya akan menanyakan kepada paslon tertentu. Lalu setelah paslon tertentu menjawab, akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Lalu kemudian tanggapan atas paslon tersebut ditanggapi kembali oleh yang menjawab pertama sekali. Di depan kita telah ada 2 tema, satu di sebelah kanan saya dan satu di sebelah kiri saya. Untuk keteraturan, saya persilahkan terlebih dahulu paslon nomor urut 1 untuk mengambil dari fishbowl yang ada di sebelah kanan saya, lalu kemudian di sebelah kiri saya, lalu membawanya ke tempat saya. Silakan. Ya, satu dari fishbowl sebelah kanan saya dan satu dari fishbowl dari sebelah kiri saya. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil soal dari fishbowl yang ada di sebelah kanan saya 1 amplop dan di sebelah kiri saya 1 amplop. Baiklah, saya mengundang kedua paslon untuk berada di depan. Pada tahap pertama ini, saya mewakili tim panelis akan menyampaikan pertanyaan mengenai tema menyelesaikan persoalan daerah, yang pada kesempatan pertama akan saya tujukan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, dari laporan riset kesehatan dasar 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, ditemukan bahwa 70% tinja balita di Kabupaten Nias Utara masih dibuang sembarangan. Angka ini menunjukkan ketiadaan jamban sehat di masyarakat, dan angka tersebut adalah nomor 4 terburuk sekabupaten kota di Kepulauan Nias. Angka ini juga sangat mungkin berhubungan dengan kejadian diare pada balita, di mana Kabupaten Nias Utara menempati angka tertinggi di Sumut. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang saudara paslon akan lakukan untuk menyelesaikan
persoalan kesehatan dasar tersebut. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Tentu persoalan yang telah disampaikan tadi dalam menyelesaikan persoalan jamban ini, tentu kita harus programkan nanti dinas kesehatan untuk membangun, mengintervensi masyarakat itu yang kurang mampu di dalam membangun jamban sehingga apa yang disampaikan tadi itu tidak lagi terjadi di Kabupaten Nias Utara. Maka di sini diharapkan intervensi pemerintah secara full berakselerasi dengan dinas terkait di dalam memprogramkan bagaimana untuk menuntaskan seperti yang disampaikan tadi sehingga tidak lagi terjadi persoalan itu di Kabupaten Nias Utara yang kita cintai. Terima kasih. Masih banyak waktu, silakan. Ya Pak. Selain itu, manakala ingati Otorius menjadi pemimpin di Nias Utara kelak, maka memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kesehatan di Kabupaten Nias Utara melalui peningkatan kemampuan para pendamping kesehatan mulai dari desa-desa ke desa. Itu harus diberdayakan, dikuatkan, sehingga diberikan juga pengertian kepada masyarakat agar dalam melakukan kesehatan rumah tangga adalah dibuat sedemikian rupa sehingga program-program atau misalnya bagaimana kita kesehatan itu terjadi dan terjamin mulai dari rumah tangga. Oleh karena itu kita membutuhkan para penyuluh kesehatan, kita butuhkan para petugas-petugas kesehatan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk bersih, untuk melihat, memperhatikan kebersihan rumah tangga dan sekelilingnya sehingga ke depan seperti misalnya kalau ada penyakit-penyakit menular bisa diatasi. Demikian kurang lebih. Terima kasih. Silahkan paslon nomor urut 2 menyampaikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang terjadi yang diperhatikan tadi, maka beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, silakan dulu para petugas kesehatan itu melakukan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat. Itulah tugas-tugas petugas kesehatan yang ada di desa. Gerakan mereka untuk mengunjungi, tata rumah mereka dengan baik. Yang penting kan edukasi. Kita memberikan pendidikan kepada mereka bagaimana hidup sehat yang layak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kita harus intervensi membangun jamban keluarga itu. Ya kita harus membangun, apalagi kaitan dengan masalah stunting ini, masalah air bersih. Ya, sehingga mudah-mudahan masyarakat sadar akan pentingnya itu masalah air bersih. Kemudian yang penting barangkali adalah bagaimana kita memfungsikan kembali peran-peran daripada pos-pos pelayanan kesehatan yang ada di desa. Apa itu poskesdesnya, apakah pustu, ya, kefungsi utamanya itu untuk promosi kesehatan dan preventif. Yang selama ini sudah dibangun itu puskesmas, pustu terutama, justru tidak ada orang. Kemarin kami belusukan di daerah TKW Mazjaya di atas jam 11 siang, bendera saja yang ada di atas, orang tidak ada. Jadi difungsikan peran mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menyampaikan tanggapan atas tanggapan yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya pikir kalau kita mempergunakan poskesdes untuk itu kayaknya kurang maksimal. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana para penyuluh, para petugas-petugas kesehatan kita memberikan pengertian yang baik kepada seluruh warga dari rumah ke rumah. Bukan di puskesdes, itu hanya tempat pelayanan Pak. Tetapi yang sesogiannya adalah bagaimana para petugas kesehatan kita, bagaimana dinas kesehatan kita memberikan pengertian yang baik dan benar kepada masyarakat, ya, kepada warga untuk
taat, tahu apa itu kebersihan, apa itu kesehatan. Itu sesungguhnya. Kalau di puskesmas, kalau di puskesmas, itu kan hanya untuk melihat sehat atau tidak. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana keluarga itu bisa bersih, bisa terjaga kesehatannya, sehingga dari rumah ke rumah warga kita sehat, balita-balita, anak-anak usia dini bisa gembira, bisa berlari di halaman, bisa melakukan kegiatan aktivitas sebagaimana mestinya. Kurang lebih begitu. Ada tambah? Masih ada waktu, Pak? Baik. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dari pertanyaan tentang tema yang sama, yaitu menyelesaikan persoalan daerah. Pertanyaan ini akan saya tujukan kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, penyediaan air minum sebagai kebutuhan primer manusia masih menjadi persoalan di Kabupaten Nias Utara. Sebanyak 7 dari 10 warga Nias Utara menggunakan air minum yang tidak layak, di mana Kabupaten Nias Utara berada di 5 terbawah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data Survei Kesehatan dan Perumahan BPS 2019. Pertanyaannya, apa strategi dan program saudara paslon untuk menyelesaikan krisis ketersediaan air minum untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Nias Utara? Waktunya 2 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya Kabupaten Nias Utara saat ini kita tahu bahwa memang krisis air bersih. Yang pertama dilakukan kan ambil data, kedua inventarisasi masalah, ketiga buat solusi, keempat lakukan pendampingan pengawasan berkah. Contoh di Kota Lotu saat ini sebenarnya jalur air bersih itu sudah ada, tetapi sepertinya dibiarkan pengelolaannya dengan berbagai alasan dari pihak masyarakat dan lain sebagainya. Tentunya di situ hadir pemerintah secara aktif dan mendampingi secara terus menerus sampai masalah itu selesai. Tidak mungkin ada masalah yang tidak selesai di dunia ini. Makanya pemimpin hadir melakukan pendampingan terhadap kondisi masalah yang sudah ada. Dengan ada inventarisasi masalah 1, 2, 3, pemerintah hadir 1, 2, 3, jawabannya 1, 2, 3, sejahterakan masyarakat. Sehingga masalah air bersih selesai. Termasuk di Kota Lahewa, itu 4 tahun lebih tidak selesai. Tentunya ini kondisi yang menjadi pertanyaan besar di Kabupaten Nias Utara saat ini. Mengapa tidak selesai? Sementara UPT-nya sudah ada, dinas sudah ada, anggaran sudah ada, tetapi itulah pertanyaan. Maka pasangan aman kalau hadir 3-6 bulan selesai air bersih di Kabupaten Nias Utara ini akan menjadi jawaban. Terima kasih. Silakan, Pak. Cukup? Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Ya, waktunya 1,5 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Pak. Mengenai persoalan air minum, memang ada benar yang disampaikan oleh saudara Andi Jarawaro. Tetapi Anda juga tahu persoalan itu kan? Saya harus katakan itu. Dan di dalam menyelesaikan persoalan ini memang harus arif dan bijaksana. Contohnya pengadaan kita di itu, maka kita harus mencari juga sumber-sumber air yang baru. Karena penyelesaian masalah air di Lotu ini harus ditangani secara benar sekali. Begitu juga di kecamatan yang lain, baik itu di Lahewa, baik itu di Alasan. Di Lahewa itu persoalannya kan mungkin Bapak belum tahu apa persoalannya. Persoalan pipanya di dalam itu. Persoalan pipanya yang dulu dibangun PLN itu harus diganti keseluruhan. Karena pipa-pipanya itu sudah pada rusak. Dan tentu juga saya mau sampaikan dalam membangun itu, tadi sudah sampaikan selesai dalam berapa bulan tadi, saya pikir itu bohong juga itu Pak.
Baru membangun perpipaan itu membutuhkan dana yang sangat luar besar, Pak. Ya, membutuhkan dana yang sangat luar besar. Ya, tentu ini juga harus dikaji, harus dilakukan secara berkesinambungan. Contoh di Laheba itu kita harus mempergunakan dana sekitar kurang lebih 7 miliar untuk membangun perpipaan itu di kota kecamatan Laheba. Jadi itu sekedar apa yang kita sampaikan kepada paslon nomor 1 terhadap tanggapan yang disampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami meminta kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban atau pertanyaan atau tanggapan dari paslon nomor urut 1. Silahkan, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya dan masyarakat menyangka sekali pemerintah selama ini sudah tahu masalah tetapi tidak bisa menyelesaikan. Pernyataan tidak selesai 3 bulan 6 bulan itu adalah salah satu pernyataan pemimpin yang pesimis. Sangat amat optimis dan bisa memberi harapan untuk itu. Tentunya kita sudah tahu apa kondisi untuk masalah itu. Mengapa tidak selesai? Apa kira-kira kebutuhan yang harus dilakukan? Dan apa yang menjadi hal yang harus dilakukan dengan itu? Tentunya di situ hadir pemerintah. Ini sayang sekali, sudah tahu masalah, tetapi tidak mau diselesaikan. Peran pemerintah itu apa? Pemeran pemerintah itu adalah sebagai bagian dari jawaban terhadap kondisi kebutuhan masyarakat. Maka ke depan ini pasangan aman ini harus menjawab dengan jelas, tanpa ragu, memberi jawaban terhadap kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Tidak boleh pesimis seorang pemimpin. Pemimpin yang pesimis, masyarakat akan menangis. Baik, kembali lagi Pak, bahwa untuk mendokumentasikan, mendata semua sumber-sumber air itu maka perlu Pak kita melakukan revitalisasi. Ada program nasional mengenai PAMSIMAS. Kenapa kita tidak berdayakan? Kenapa kita tidak mereka terlibat dalam berbagai kebutuhan di desa? Ada itu program PAMSIMAS sudah berapa tahun, tapi sampai detik ini juga PAMSIMAS tidak pernah berfungsi. Itu persoalannya. Dan kemudian kita bagaimana ikut ke lapangan? Kita harus melihat dulu di lapangan seperti apa kondisinya. Baik, waktu habis Pak. Kita melangkah kepada pertanyaan tentang tema menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kabupaten dan provinsi dengan nasional. Yang pertanyaan ini pertama sekali akan saya tujukan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah percepatan dan pencegahan stunting merupakan program nasional saat ini. Riset Kesehatan Dasar tahun 2019 menyebutkan tingkat kekurangan gizi anak-anak balita di Sumatera Utara mencapai 30% dan Nias Utara bersama dengan 14 kabupaten lainnya merupakan daerah prioritas pencegahan stunting. Data Riskesdas 2018 menunjukkan 25% balita di Kabupaten Nias Utara mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Sementara itu 55% mengalami pertumbuhan sangat pendek dan pendek atau stunting. Pertanyaan: jika terpilih sebagai bupati atau wakil bupati Nias Utara ke depan, apa komitmen dan program konkret dalam menyelesaikan masalah stunting ini? Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda mulai berbicara. Apabila Igati Otorius terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Nias Utara ke depan, maka yang kita lakukan untuk menghilangkan gizi buruk ini adalah bagaimana memberdayakan tempat-tempat pelayanan kesehatan. Bagaimana para medis kita mampu melihat siapa-siapa sasaran-sasaran. Tentunya ini harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena hal ini adalah disesuaikan bagaimana program secara nasional mengatasi gizi buruk ini. Dan tentunya semuanya ini akan kembali kepada
bagaimana kita memampukan para medis-medis kita, memampukan para perawat-perawat kita, memberikan penyuluhan yang baik, memberikan makanan yang sehat, memampukan para masyarakat kita untuk memperhatikan gizi-gizi anak. Dan ini harus dirawat, harus diperhatikan mulai dari janin sampai nanti besar. Ini sebenarnya yang harus dilakukan. Artinya ada perhatian kita terhadap para anak-anak yang masih boleh dikatakan bertaraf gizi buruk. Dan ini tentunya akan dilakukan secara saksama dan penuh perencanaan yang baik dan benar. Ada pertanyaan? Sekian. Masih panjang waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Tentu mengatasi gizi buruk itu dan stunting yang pertama sekali, memang saya juga harus sampaikan bahwa terakhir ini Kabupaten Nias Utara telah menurunkan angka stunting itu. Angka stunting itu telah berhasil diturunkan di Kabupaten Nias Utara. Mungkin Bapak Saudara Yusman Segadung sebagai Kepala Bapeda juga ikut andil juga, walaupun kurang berhasil pada saat itu menurunkan angka stunting ini. Dan saya sampaikan bahwa angka stunting kita di Nias Utara itu sudah menurun. Tentu apa yang harus Waktunya habis, Pak. Baik, saya persilakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apa yang disebut oleh paslon pertama tadi menyangkut masalah stunting ini sebenarnya bukan soal orang kesehatannya yang diapakan, tapi justru orang yang mengalami stunting itu yang perlu kita bina. Ya, kita benahi kehidupan mereka. Yang pertama menyangkut stunting adalah bagaimana masalah air bersih mereka, bagaimana tempat tinggal mereka yang tidak kumuh. Itu dulu. Kemudian bagaimana makanan mereka itu. Ya, selama umur 1000 hari pertama itu yang dipicu dengan gizi, bukan memberikan pencerahan kepada ibu-ibu yang tidak memiliki manfaat. Yang menjadi bermanfaat adalah bagi anak-anaknya, ya, disehatkan mulai dari mereka dalam kandungan, diberikan asupan-asupan kepada ibu yang sedang hamil untuk itu. Nah, kemudian menyangkut seperti Pak petahana tadi, bahwa saya juga terlibat. Selama saya di Bapeda itu, angka penurunan belum terjadi, Pak. Kita hanya masih mendata waktu saya masih di Bapeda itu. Dan itu pun kita keberatan dengan data yang sampai 30% itu. Kita tidak yakin bahwa Nias Utara sampai sekian persen stunting orang-orang kita di Nias Utara, tidak. Nah, mungkin kalau Bapak sudah tahu berapa persen, mungkin diungkap pada hari ini. Berapa prestasi pemerintah sekarang yang nilai penurunannya sekian persen, sehingga bisa kita tahu. Ya, belum tentu apa yang sampai itu benar, karena mungkin karena membetulkan data. Baik, waktu habis. Terima kasih. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas tanggapan yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tentu itu adalah tanggung jawab pemerintah ke depan. Saya sampaikan seandainya diberikan rahmat oleh Tuhan, maka pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara paslon urut 1 siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Yang pertama, kepada ibunya harus diberikan gizi yang sehat, dan begitu juga kepada anak-anak yang memang sudah mulai stunting pada saat ini harus juga diintervensi, memang diberikan pelayanan gizi yang baik, sehingga hal ini bisa ditekan angka stunting itu maupun gizi buruk ini di Kabupaten Nias Utara. Tentu saya mau katakan bahwa itu adalah bagian daripada hal-hal yang harus kita intervensi dari sisi kesehatannya. Maka di situ juga harus dipersiapkan baik itu juga kesehatan memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat itu juga, sehingga dalam persoalan penanganan stunting ini benar-benar dapat ditangani dan secara maksimal. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya mendorong para petugas-petugas kesehatan kita memberikan pengertian yang benar kepada masyarakat, kepada yang memiliki anak-anak balita, untuk memperhatikan makanan yang bergizi, sehingga anak-anak ini
bisa hidup secara sehat. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang kali ini akan saya tujukan kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, program percepatan pembangunan daerah tertinggal sudah dicanangkan pemerintah sejak 2014. Kabupaten Nias Utara melalui Perpres nomor 131/2015 ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode 2015-2019 bersama dengan 122 kabupaten lainnya di Indonesia. Namun, berdasarkan Perpres nomor 63/2020, Kabupaten Nias Utara pun kembali menjadi daerah tertinggal bersama 62 kabupaten lainnya pada periode 2020-2024. Pertanyaannya, menurut pasangan calon, apa faktor penghambat utama yang menyebabkan Nias Utara sulit keluar dari status daerah tertinggal ini? Dan jika terpilih, apa komitmen dan program konkret untuk menjadikan Nias Utara keluar dari status daerah tertinggal pada tahun 2024? Waktu 2 menit dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Salah satu faktornya adalah satu program yang tidak tuntas dan memberikan program yang mengambang. Contoh saat ini, puluhan paket proyek yang sifatnya mangkrak di Kabupaten Nias Utara. Mulai dari 2017 itu, 18, 19 itu, sehingga tidak bermanfaat, sehingga tidak menjadi benefit terhadap perekonomian masyarakat. Dan ini segera diselesaikan. Termasuk lagi roda infrastruktur, jalan dan jembatan dari desa, kecamatan sampai kabupaten ini, lebih 80% masyarakat Nias Utara meminta untuk segera dibangun. Termasuk juga hal yang harus dilakukan adalah memberikan program fokus, tepat dan bermanfaat. Contoh sekarang, kalau kita mau membangun itu dari Tugalauyo itu, jalan induk dulu harus diutamakan. Sehingga jalan itu bisa bermanfaat dan bisa menaikkan seluruh perekonomian masyarakat yang ada di situ. Harga karet yang sedianya 1.000 menjadi 1.200 dengan bisa dilalui oleh roda 4. Termasuk juga masalah pertumbuhan pendidikan saat ini sama kita itu dirasa sangat ketinggalan. Begitu juga kesehatan yang hampir 5.000 lagi itu belum dapat jam kesda. Sehingga tentunya hal-hal inilah yang menjadi satu program prioritas kita, termasuk di nelayan. Nelayan kita itu terbaik pendidikan saja. Sehingga artinya ini semua usaha-usaha ini ke depan harus dilakukan pendampingan secara melekat dan tidak hanya sekedar memberikan modal, tetapi dilakukan pendampingan pengawasan sampai berhasil. Dan situ termasuk juga jalan penghubung antara kecamatan sampai kabupaten ini, dicari jalan yang paling cepat sehingga membantu perekonomian masyarakat seperti di Sawe sampai Lotu ini segera itu diselesaikan, dan itu harus menjadi program utama pasangan Aman karena itu adalah satu kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Nias Utara yang akan datang. Terima kasih panelis. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menyampaikan tanggapan. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Persoalan yang sesungguhnya adalah pendapatan masyarakat kita sangat lemah. Artinya perekonomian masyarakatnya sekarang saat ini masih belum mampu bersaing dengan daerah lain. Yang dekat saja Kota Gunung Selawe belum mampu. Jadi oleh karena itu, ingati otoris berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita ini. Maka mau tidak mau kita harus bangun sentra-sentra usaha di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang usaha UKM, kooperasi. Kita maksimalkan itu. Jadi itu adalah melalui program Badan Usaha Milik Daerah wajib dilaksanakan di Nias Utara. Itu untuk mengatasi hal ini
Kemudian beberapa tempat-tempat atau pos-pos perekonomian yang belum ditangani. Saya ambil contoh seperti di Laewa. Bagaimana memaksimalkan pelabuhan Laewa menjadi bongkar muat di Nestar? Kenapa kita harus bongkar muat di daerah lain? Jadi ini sebenarnya yang harus kita kedepankan. Dan ini salah satu cara bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat di Nias Utara. Demikian juga di bidang usaha-usaha lain. Kita nanti memampukan mereka. Bagaimana membangun usaha-usaha kecil. Bagaimana mereka bisa terakses dengan pemodal. Dalam hal ini seperti perbankan. Artinya banyak UKM-UKM kita yang masih membutuhkan dana segar untuk memajukan ekonominya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, saya merasa kasihan kalau ditimpakan bahwa pendapatan masyarakat lemah karena mereka sendiri. Saya bukannya mengakibatkan Pak. Yang mengakibatkan lemahnya atau kecil pendapatan masyarakat karena infrastruktur. Bapak sudah pernah keliling Tugalawai. Di Tugalawai karena tidak ada jalan, harga pisang itu hanya 5.000 Pak. Hanya 5.000 karena jalan yang tidak bagus. Sementara sampai di Bonustan mungkin 25.000. Dan ini faktor daripada infrastruktur jalan yang mempercepat, yang menghubungkan sehingga arus barang dan jasa itu cepat. Dan yang paling utama itu adalah infrastruktur jalan dan jembatannya. Otomatis harga barang pasti akan naik. Kalau sudah bagus, harga komoditi masyarakat akan naik dan harga kebutuhan juga akan turun karena cepat berproses mereka. Ini menyangkut masalah apa? Kemudian yang perlu diperhatikan dari sisi pendapatan ini adalah kita harus menyelaraskan antara bagaimana program nasional dalam rangka menuntaskan daerah tertinggal ini dengan provinsi dan kabupaten. Bagaimana pemanfaatan dana desa yang sekian miliar? Sepertinya tidak ada perhatian untuk itu. Coba kita hitung. Kalau sudah 4 tahun ini dana desa, saya yakin bahwa desa itu sudah bisa meningkat statusnya dari swadaya mungkin. Waktu habis Pak. Terima kasih. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mengakhiri segmen 3. Sebelum kita melangkah ke segmen 4, kita rehat sejenak. Kopi Zui. Siapa kopi lagi?